absen 18 kelas 10-2 dari kelompok Kerajaan Kalingga. Jadi di sini saya ingin menjelaskan yang pertama adalah latar belakang Kerajaan Kalingga. Jadi Kerajaan Kalingga ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-5 Masehi. Nah, hampir bersamaan dengan kedatuan Sriwijaya, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Sunda. Letak Kerajaan Kalingga ini di sebelah utara Gunung Muria, Kabupaten Jepara dan dinamakan Holing. Nah, penamaan Holing ini tuh berasal dari bahasa China atau Tiongkok karena tuh banyaknya pendeta yang datang ke Nusantara pada saat itu. Nah, menariknya berdirinya kerajaan ini tidak diketahui secara rinci dan diketahui secara utuh. Meskipun hal ini tuh disebut ada hubungannya dengan Ratu Shima dan Kerajaan Galuh. Nah, Ratu Shima ini terkenal di tanah Jawa dengan keadilannya, tetapi juga keras. Lalu pendiri Kerajaan Kalingga ini adalah Daputa Syailendra dari dinasti Syailendra. Lalu penamaan Kalingga ini tuh sekaligus sebagai penanda bahwa kerajaan ini atau Kerajaan Kalingga ini tuh dekat dengan India dan China. Hal ini tuh juga terungkap di salah satu prasasti. Sementara para keturunan Syailendra ini akan menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Mataram kuno. Lalu sumber lainnya juga ada, salah satunya dari berita Tiongkok, terus ada lagi tuh dinasti Tang sama prasasti Tukmas. Namun yang hanya saya jelaskan di sini yaitu adalah berita Tiongkok karena bagian lainnya akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Kita langsung masuk ke berita Tiongkok. Jadi, berita Tiongkok yang pertama itu, Holing atau Jawa ini terletak di seberang lautan selatan. Di sebelah utaranya tuh terletak Tahanlah atau Kamboja. Di sebelahnya itu di sebelah timur tuh terletak Poli atau Bali, dan di sebelah baratnya itu terletak Sumatera. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ibu kota Holing ini dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu. Lanjut, yang ketiga tuh raja tinggal di suatu bangunan besar yang bertingkat, terus beratap daun palem, dan singgasananya itu terbuat dari gading. Lalu yang kelima, penduduk Holing ini sudah pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. Lalu yang keenam, daerah Holing ini tuh juga menghasilkan seperti kulit penyu, terus emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Nah, catatan dari berita Tiongkok ini juga tuh menyebutkan bahwa sejak tahun 674 rakyat Holing ini diperintahi oleh penguasa perempuan yang disebut Hesimo atau Ratu Shima yang sudah sempat saya sebutkan sebelumnya. Nah, beliau ini adalah seorang ratu yang sangat adil dan bijaksana pada masa pemerintahannya. Nah, pada masa pemerintahannya ini tuh Holing terbilang sangat aman dan tentram. Nah, kita lanjut ke letak Kerajaan Kalingga.
Jadi letak kerajaan Kalingga ini tuh diperkirakan berada di sekitar wilayah pantai utara Jawa Tengah yang sebelumnya juga udah saya sebutkan. Nah, tepatnya itu tuh di sekitar Kabupaten Jepara. Kerajaan ini juga tuh sering disebut dengan nama Holing. Nah, yang berasal dari sebutan dalam bahasa China atau Tiongkok. Nah, kita langsung bahas ke sini. Jadi wilayah kekuasaan kerajaan Kalingga ini tuh diperkirakan membentang antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. Nah, meskipun demikian, letak pastinya tuh masih belum dapat dipastikan, bahkan masih diperdebatkan dengan akurat karena kurangnya bukti sejarah yang jelas. Namun berdasarkan sumber-sumber asing, terutama dari Tiongkok, wilayah Kalingga ini tuh dikenal memiliki hubungan kuat dengan para pendeta yang datang ke Nusantara pada masa itu. Nah, hal ini juga itu menunjukkan pengaruh budaya dan agama yang signifikan dari China. Nah, informasi tersebut saya dapatkan dari beberapa sumber seperti dari website online yaitu Gramedia, dan sisanya itu dari buku ensiklopedia sejarah. Kita langsung masuk ke Prasasti Sajomerto. Nah, Prasasti Sajomerto ini tuh ditemukan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Menariknya, prasasti ini tuh ditemukan dengan berisi tulisan aksara Kawi dan Melayu kuno. Nah, prasasti ini tuh sudah ada tuh sejak pada abad ke-7 Masehi. Nah, berisi keluarga dari tokoh utama Daputa Syailendra, istrinya tuh bernama Sampula yang merupakan cikal bakal dari raja-raja keturunan Wangsa Syailendra di Kerajaan Medang. Oke, lanjut kita tuh masuk ke bagian situs Puncak Sangalikur. Sebenarnya nggak banyak yang saya dapetin dari beberapa sumber, dari beberapa buku juga cukup sedikit, jadi ini saya gabungkan dari beberapa sumber yang saya ambil. Nah, situs ini tuh terletak di puncak Gunung Muria, Jawa Tengah. Terus situs ini tuh berada di Desa Rastau, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Nah, di area situs ini tuh terdapat 4 arca batu yang masing-masing tuh bernama Arca Batara Guru, terus yang kedua Narada Togok, yang keempat tuh Wisnu. Nah, meski begitu tuh belum bisa dipastikan bagaimana 4 arca yang diangkut ke puncak gunung, karena yang diketahui itu jalan untuk sampai ke puncak sangat curam. Nah, lalu beberapa sumber yang saya dapatkan juga menyebutkan bahwa terdapat 6 tempat pemujaan yang diberi nama tokoh pewayangan, yaitu yang pertama Abioso, Bambang Sakri, Sekutrem, Kamunoyoso, Pandu, Dewonoto, dan Jogring Saloko. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu kehidupan agama. Nah, di kehidupan agama ini juga saya mendapatkan informasinya sedikit, namun saya gabung dari beberapa sumber. Nah, jadi kehidupan agama itu, masyarakat kerajaan agama ini didominasi beragama Buddha. Nah, agama yang berkembang sangat pesat karena memang berdirinya kerajaan ini tuh berasal dari India gitu. Nah, setelah itu dinasti Ising
Ising juga menyebutkan bahwa Kalingga tuh menjadi salah satu pusat dari ilmu pengetahuan agama Buddha Hinayana. Nah, catatan ini juga tuh menyebutkan jika adanya pendeta yang bernama Huining yang menerjemahkannya. Lalu menerjemahkan kitab ya. Lalu para Raja Kalingga ini juga membangun candi-candi kecil dan menopang prasasti-prasasti yang mendukung agama Hindu dan Buddha. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau misinformasi seperti yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.